Oke, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, dijawab dong. Itu hukumnya wajib ya bagi umat Islam. Kalau menjawab salam itu hukumnya wajib. Kalau tidak dijawab ya dosa besar. Ya kan? Nah, sekali lagi saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dzamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa na'budu wa nasta'in wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Presiden Prabowo ya, yang lagi yongkrut. Yang saya hormati wakil-wakil rakyat di DPR, di MPR yang lagi bekerja, yang lagi dilantik. Ya, yang saya hormati Bapak Kapolda, Bapak Kapolres yang ada di Kota Medan ini. Kebetulan saya sekarang nih posisinya ada di Medan nih. Ya, di dekat daerah Maimun, itu di Jalan Halat Sisingamangaraja, nggak jauh itu dari Pajak Petisa. Kebetulan di sini ada sedikit lesehan, saya coba mampir sedikit mengasih pencerahan buat rekan-rekan semua yang ada di tanah air Indonesia Raya ini. Saya tidak orang pintar, saya juga bukan ustadz, saya juga bukan ulama, ya, saya juga bukan kiai, saya manusia biasa, cuman hanya sedikit ingin berbagi, mencurahkan sedikit apa yang telah dijanjikan Allah buat manusia, agar manusia bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, nusa, bangsa, dan negara. Oke lah, masyiral muslimin rahimakumullah, seluruh tanah air Indonesia Raya, ya, khususnya kepada Bapak Presiden Prabowo dan para wakil-wakil rakyat yang ada di DPR maupun di MPR, ya, seluruhnya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita umur panjang, badan sehat, ya kan, walaupun duit tidak ada, yang penting badan sehat. Itu yang paling utama. Oke? Amin amin ya Robbil alamin. Apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini, yang penuh ampunan ini, ya kan? Disinilah kita tempat membersihkan diri kita yang selama ini kita berbuat dosa. Karena sebagaimana tidak memperpanjang mukadimah, selawat beriringan salam kita sampaikan kepada junjungan umat dari zaman dahulu kala sampai ke zaman sekarang, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan, dari alam kebodohan ke alam terang benderang, ke alam berilmu pengetahuan. Beliaulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke lah, masyiral muslimin rahimakumullah, seluruh tanah air Indonesia yang mendengar pencerahan saya ini, ya, kita akan beri ceramah singkat ini dengan judul, dengan topik sabar menghadapi musibah. Ya, kita beri judul itu ya. Sabar menghadapi musibah. Oke lah, masyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanablu wanakum minal khaufi waju'i wa naqsi minal amwali wa anfusi wasamarat wa basiris sabirin. Oke? Apa kata Tuhan di dalam Al-Qur'an? Sungguh akan aku beri kamu cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa,
kekurangan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang as-sabirin, kepada orang yang sabar. Oke? Itulah janji Tuhan. Firman Tuhan itu nyata, tidak bohong. Ya, boleh. Boleh sekarang kawan-kawan yang ada di tanah air Indonesia, tolong dibuka di Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, kita kaji maknanya, kita kaji isinya. Oke? Jangan hanya kita mengetahui. Ya, Al-Quran itu untuk kita pelajari. Walaupun satu huruf, walaupun satu kata, kita harus memahami. Maka pahala itu akan mengalir kepada diri kita. Tapi kalau yang kita pahami, yang kita baca, kita tidak mengerti, hanya ikut-ikutan aja, itu berarti kita ahli neraka. Percuma kita sholat tunggang tunggi, tapi yang kita sholatin kita nggak tahu siapa. Benar nggak? Makanya pelajarin walaupun sedikit, tapi kita memahami. Contoh, maaf, ya, kita mengkaji masalah sabar menghadapi musibah, judulnya kan. Itulah firman Allah yang telah saya sampaikan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibuka Al-Quran itu, kawan-kawan, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, ya. Dibuka. Udah dibuka kan? Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanablu wa nakum minal khaufi wa ju'i wa naqsi minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Oke? Itu artinya Allah yang mengatakan, ya, Allah nggak pernah bohong itu. Tidak pernah bohong, nyata. Ya, sungguh akan aku beri kepada kamu cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang as-sabirin, kepada orang yang sabar. Oke? Jadi melalui firman Allah di atas, kita bisa menarik kesimpulan, ya, bahwa manusia ini hidup di dunia ini, selagi napas masih ada di kandung badan, ya, Allah akan selalu memberi ujian yang tiada henti-hentinya. Ya, contoh, dikasih kita kaya, itu ujian. Dikasih kita miskin, itu ujian. Bisa nggak kita menerima, atau istilah katanya, dengan keadaan ini kita ikhlas atau ridho? Itu harus kita tanamkan di dalam hati kita, ya. Masyiral muslimin rahimakumullah seluruh tanah air Indonesia. Ini karena bulan puasa ini, kita buka, ya. Kita buka semuanya, karena kunci kehidupan itu, ya, makomnya kehidupan itu letaknya di hati. Jadi makanya Allah juga telah mengatakan di dalam Al-Quran yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kolbu mu'minin baitullah. Itu kata Allah. Ya, kolbu mu'minin baitullah. Hati orang mukmin rumah Allah. Rumah Allah itu bukan di Mekah. Ingat itu, ya. Rumah Allah itu bukan masjid. Ingat itu. Rumah Allah itu di hati kita. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran apa? Kolbu mu'minin baitullah. Hati orang mukmin rumah Allah. Hati yang bagaimana? Kita harus tahu, kita kenali diri kita. Hati yang selalu berpikiran baik kepada semua orang, ya. Hati yang selalu berbuat baik kepada seluruh umat, dan tidak pernah memandang salah kepada siapapun, maupun kepada diri sendiri, maupun kepada Azza wa Jalla, Allah Sang Pencipta. Tidak pernah berpikiran jelek. Makanya bersihkanlah hati. Kebetulan sekarang ini bulan puasa, ya kan? Bulan pensucian, bulan pengampunan. Bersihkan hati. Bersihkan hati dengan cara apa? Kan telah diajarkan oleh Rasulullah. Kita harus sholat, ya, mengaji, oke, berbuat baik, menahan lapar. Disitulah adanya titik kesabaran. Berbagai macam ujian-ujian dari kanan dan kiri dikala kita puasa, ya, kita, ya, mengalami beberapa hal yang tidak menyenangkan di hati kita. Ya, kita harus pandai menangkis. Cara menangkisnya bagaimana? Gampang, persoalan itu gampang cara menangkisnya. Ilmu perisai diri kita apa? Selalulah berpikiran baik kepada orang lain, ya. Selalu berpikiran baik
positive thinking.